Hadirnya Elkan Bagot kini mulai diwaspadai rival timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sosok Ali Adnan, bek andalan timnas Irak yang kini viral punya lemparan maut seperti Pratama Arhan. Respon mengejutkan Justin Hubner usai kabar segera reuni dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner di timnas Indonesia. Ramai soal Sandy Wallace dengan Don Van Hau, pemain timnas Vietnam yang kini kian memanas. Ramai soal Coach Justin disebut memuji dan membela Coach Sintayong di timnas Indonesia. Berikut Special Eleven mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kondisi Elkan Bagot dari parahara cedera yang dialami sebelumnya bisa jadi membuat lawan tim merah putih cukup lega. Namun saat ini berbeda. Beberapa media luar kini mulai menyoroti sosok pemain jangkung tim merah putih yang kini sudah pulih dari cedera yang dialami. Ya, dimana diketahui timnas Indonesia akan menghadapi dua partai penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Pertama adalah kontra Irak pada 16 November 2023 dan Filipina pada 5 hari setelahnya. Diketahui timnas Vietnam juga satu grup dengan timnas Indonesia di putaran kedua. Namun kedua tim baru bersua pada Maret 2024 mendatang. Hingga dalam hal ini tak sedikit yang mulai mengantisipasi lawan yang akan ia hadapi. Salah satunya media Vietnam, The Tau 247 menuliskan dalam artikelnya, ia akan mewaspadai sosok pemain yang satu ini. Setelah pulih dari cedera, Elkan Bagot akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada dua laga pembuka di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak 16 November dan Filipina 21 November sebelum menghadapi timnas Vietnam, tambah The Tau 247. Selain itu, media Vietnam The Tau 247 mengulas gol Elkan Bagot untuk Ipswich Town di ajang Carabao Cup kemarin. Menurut mereka, ini adalah pertanda baik bagi skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain timnas Irak yang kini menarik perhatian adalah Ali Adnan, pemain yang disebut memiliki spesialis mirip dengan Pratama Arhan, pemain unggulan timnas Indonesia. Kedua pemain ini memegang peran sebagai bek kiri dan memiliki kemampuan bertahan yang handal. Pratama Arhan yang telah menjadi andalan Coach Sintayong dalam timnas Indonesia, ia dikenal dengan memiliki kemampuan dalam lemparan ke dalam jarak jauh, yang kini menjadi salah satu taktik khas timnas Indonesia untuk mencetak gol. Namun kali ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, Pratama Arhan akan mendapatkan saingan kuat dalam hal lemparan jarak jauh. Pemain timnas Irak, Ali Adnan, yang juga berperan sebagai bek kiri, akan menjadi pesaing serius Pratama Arhan dalam aspek ini. Ali Adnan telah memperlihatkan keahlian dalam lemparan ke dalam jarak jauh dalam pertandingan melawan Yordania pada 17 Oktober bulan lalu. Pada menit ke-75, Ali Adnan meluncurkan lemparan jarak jauh yang secara akurat mengarah ke kotak penalti. Meski lemparan agak rendah, bola jatuh dengan sempurna di kaki rekan setimnya. Alhasil, timnas Irak berhasil mencetak gol melalui taktik ini. Pemain keturunan Belanda Indonesia, Justin Hubner, memberi respon terkait kabar proses naturalisasinya yang sudah berada di tahap akhir. Sang pemain akan segera reuni dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner di timnas Indonesia. Kabar mengejutkan ini datang dari PSSI yang ternyata diam-diam melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Padahal mereka sebelumnya menyebut perubahan kewarganegaraan bek Wolves U21 itu telah dibatalkan. Pengumuman naturalisasi Justin Hubner berlanjut dan bahkan sudah berada di tahap akhir. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah unggahan di Instagramnya Jumat kemarin. Justin Hubner pun langsung merespon kabar dari Erick Thohir tersebut. Dia menyematkan emotikon dua tangan membentuk tanda hati di kolom komentar Ketum PSSI.
Tak hanya menyambangi akun Instagram Erick Thohir, bek 20 tahun itu juga memberi respon dalam kolom komentar unggahan akun Instagram PSSI. Dia menyematkan emotikon jari telunjuk di bibir. Emotikon itu menggambarkan gaya selebrasinya saat mencetak gol. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, diketahui mengalami cedera ketika bermain untuk klubnya. Nah, dalam ulasan ini, media asal Vietnam mengaitkan cedera Sandy Walsh dengan rencana menyikut Duan Van Gaal. Sandy Walsh mengalami cedera ketika membela klubnya pada laga pekan ke-12 di Belgia. Kaki Sandy Walsh berdarah usai berduel dengan lawannya. Sandy mendapatkan beberapa jahitan usai laga dan kondisinya itu disorot media Vietnam. Media asal Vietnam, The Tau 247, membuat ulasan soal cedera Sandy Walsh. Mereka mengaitkan cedera itu dengan rencana sang pemain menyikut Duan Van Gaal yang diucapkan beberapa waktu lalu. Walau pertemuan kedua tim sebelumnya masih cukup lama, namun hal tersebut membuat kondisi ini seakan cukup memanas. Sandy Walsh saat menjadi bintang tamu di Siniar Sport 77 Official sempat bergurau dengan Mamat Al-Kathiri. Sandy Walsh menyanggupi permintaan Mamat Al-Kathiri untuk menyikut Duan Van Gaal saat Indonesia berjumpa Vietnam. The Tau 247 pun menyebut Sandy Walsh segera menjalani pemulihan untuk bisa berjumpa dengan Vietnam. Saat ini Sandy Walsh berpacu dengan waktu akibat cedera tersebut. Indonesia akan bertemu timnas Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret. Vietnam jadi tuan rumah leg pertama, ulas The Tau 247. Dalam salah satu podcast, Coach Justin angkat bicara soal prestasi timnas Indonesia yang luar biasa. Dilansir dari YouTube Budiku Official, Jumat 3 November 2023, berikut adalah opini Coach Justin soal timnas Indonesia yang berhasil ikut dalam Piala Asia. Coach Sintayong belum lama ini juga mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terfavorit di Indonesia Award 2023. Gimana lo melihat seorang Coach Sintayong dalam membina timnas Indonesia sejauh ini? Kalau prestasi misalnya dari sisi timnya, tanya host pada Coach Justin. Coach Justin mengatakan bahwa kembali lagi parameter dan perbandingan apa yang dipakai untuk melihat ini. Menurutnya timnas Indonesia mulai dari asuhan Luis Milla hingga kini Coach Sintayong sudah semakin membaik. Coach Justin menambahkan bahwa ia saat ini jauh lebih terhibur dan di bawah Coach Sintayong ia juga mengamati, ujar Coach Justin, di mana di dunia ini ada pelatih berani mengkat satu generasi, fokus pada pemain muda U23 ke bawah yang disebut timnas utama. Sintayong berani, paparnya. Hasilnya timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia bukan sebagai tuan rumah, akan tetapi kemudian keluar orang-orang yang tidak puas akan prestasi tersebut. Coach Justin melanjutkan bahwa orang-orang lokal ini sedang mencari kelemahan Coach Sintayong untuk dikritik, di mana Coach Sintayong tidak pernah punya Piala AFF. Disinilah pujian dan dukungan Coach Justin pun begitu tampak di halayak publik. Itulah informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia di channel ini dan salam olahraga.